dalam kasih. Masalahnya hanya di dalam Yesus saya diberi kemampuan melakukan kasih itu. Itulah bedanya saya waktu itu di Islam, sekarang saya di Kristen, saya mampu melakukan itu karena diberi kekuatan oleh Roh Tuhan. Hanya di dalam Yesus saya bisa memiliki Roh Kudus supaya saya bisa memiliki sifat Kristus. Begitu Pak Ustadz. Iya, baik. Nanti di sesi berikutnya kita bahas Pak mengenai Roh Kudus ini, karena Kristen itu bangga sekali dengan Roh Kudus ini. Nanti kita kuliti itu Pak, apa itu Roh Kudus sebenarnya. Kembali kepada tema, ketika Bapak mengatakan Bapak mengasihi Tuhan, Tuhan yang mana yang Bapak kasihi? Ya, aturan mainnya mengasihi Tuhan itu adalah mentaati perintahnya. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan cara melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Salam satu Tuhan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Ada Tuhan baru selain Hasem, yaitu Yesus. Itu sudah melanggar itu Pak. Itu aja dulu, sudah melanggar itu. Kemudian di dalam Yehezkiel 18:9, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, itulah orang yang benar Pak. Jadi tidak mengikuti aturan Tuhan, tidak mengikuti ketetapan Tuhan, itu bukan orang benar. Jadi kalau hari ini Bapak mengatakan kami orang benar, kami orang kasih, saya katakan sekali lagi, itu yang saya katakan hoax Pak, itu semu. Karena yang dimaksud kasih kepada Tuhan, menurut ajaran para nabi di dalam kitabnya Bani Israel, adalah mentaati dengan setia ketetapan Tuhan. Itu yang saya maksud Pak. Itu yang saya maksud hoax. Seperti apapun kemudian penjabaran yang Anda jabarkan tentang Kristen itu kasih, bagi-bagi nasi dos dan seterusnya, silakan aja. Tetapi semua itu semu. Karena yang dimaksud kasih kepada Tuhan adalah mentaati perintah Tuhan. Yehezkiel 18 nomor 9, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan setia, itulah orang yang benar. Yesus pun menerangkan itu Pak. Matius 19 nomor 17, tetap setia melaksanakan perintah Tuhan, itulah hidup yang kekal. Nah lalu kemudian, kalau kita melihat di dalam penjabaran yang kemudian Anda katakan ajaran Kristen, Anda anut meninggalkan ajaran Islam kemudian. Karena tadi ada yang bom gereja dengan sebutan Allahu Akbar. Pak, ketika Bapak masih Islam, orang bersin aja sebut Allahu Akbar Pak. Ya, orang kaget aja sebut Allahu Akbar. Kenapa? Karena umat Islam itu di dalam kehidupannya selalu memuji Allah. Apapun yang dia lakukan selalu memuji Allah. Allahu Akbar, wahai engkau yang maha besar. Engkau Allah yang maha besar, yang maha perkasa. Itu Pak, jadi apapun yang kami lakukan, apapun yang umat Islam lakukan, itu pasti selalu menyebut nama Allah. Tidak seperti dengan orang Kristen. Kalau sesuatu yang mereka lakukan itu sifatnya bisa mencemarkan mereka punya agama, mereka nggak bawa-bawa agama. Tapi giliran hal itu membawa kemudian kebaikan menurut agama mereka, barulah mereka akui agama. Padahal ada ratusan gereja yang mereka manfaatkan sekarang, itu hasil daripada peninggalan penjajah Kristen. Tapi apakah mereka mengakui? Tidak. Itulah yang saya katakan tadi, munafik. Itu loh Pak. Sementara kalau kita melihat daripada ujung tombak pengajaran Kristen, itu harus merujuk kepada Yesus. Apa yang Yesus ajarkan Pak? Akan tetapi semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini ajaran siapa Pak? Ini perkataan siapa? Perkataan Yesus. Nanti akan ada asumsi liar. Oh itu diucapkan hanya untuk ini. Ya itu derita Anda. Sama Anda ketika menilai Al-Quran. Al-Quran mengajarkan bom, Al-Quran mengajarkan teroris. Padahal datanya nggak ada gitu loh. Lalu kemudian di pengajaran kitab terdahulu yang Anda kemudian jadikan sebagai perjanjian lama,
Ya. Di dalam pengajaran Ulangan 13:7 sampai 12 dan juga di dalam pengajaran Ulangan 17:2 sampai 5 itu mengajarkan membunuh setiap orang yang mengajarkan agama lain, membunuh setiap pengikut agama lain. Itu data loh Pak, bukan saya muluk-muluk Pak. Kemudian di dalam Lukas 14 nomor 23, lalu kata Yesus kepada mereka, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang di sana masuk ke rumahku, karena rumahku harus penuh. Ini di Islam ini Pak, ada nggak di dalam Islam Anda temukan dalil kayak begini Pak? Ada nggak? Selama Anda Islam ada nggak perintah kayak begini? Pergilah ke jalan, pergilah ke lintasan, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk ke dalam masjid. Ada nggak Bapak temukan di Islam? Sampai alis Bapak itu pindah di puting, Bapak tidak akan pernah temukan. Tapi di kitab Anda ada Pak. Lalu kasih apa? Kasih apa? Saya lihat Anda itu cuman seperti Saifuddin Ibrahim, karena capek sujud kepada Tuhannya sehingga dia meninggalkan ajaran itu, masuk ke ajaran yang ya hanya goyang-goyang kepala, dengar musik, kemudian ngaku masuk surga. Itu yang Anda inginkan. Perintah di dalam kitab Anda, pergilah ke jalan, ke lintasan, paksa orang-orang yang ada di situ masuk ke dalam rumahku, karena rumahku harus penuh. Wow, di Islam mana ada yang kayak begitu Pak? Hadits pun Bapak nggak temukan, apalagi Al-Quran. Lalu kemudian, kalau Anda sadar amanat agung yang diajarkan di dalam kitab Anda, di dalam Markus 16, itu sangat nyata Pak. Siapa yang percaya, ketika ada perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ada Pak di Islam Pak, Anda temukan kayak begitu? Sampaikan Islam kepada seluruh manusia. Siapa yang tidak terima Islam, hukum. Ada Pak? Ada yang kayak begitu Pak di Islam, di Al-Quran. Surah apa, ayat berapa, atau di hadits. Tunjukkan pada saya kalau ada. Nah ini Bapak harus sadar ini. Kenapa saya harus keras? Karena Bapak meninggalkan Islam, lalu kemudian Anda mengatakan, karena di Islam, karena di Kristen saya mendapatkan kasih, karena di Kristen saya mendapatkan Roh Kudus. Wow, nanti kita bahas Roh Kudus itu apa sih sebenarnya. Nah ketika di dalam kitab Anda, ini sudah nyata ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak datang ke saya, membicarakan Injil ke saya. Ketika saya tolak, Bapak hukumnya wajib menghukum saya Pak. Itu perintah. Itu perintah Pak. Jadi kalau Anda kasih kepada Yesus, harusnya Anda membasmi semua orang yang tidak mau menerima ajaran Kristen. Kalau Bapak pengikut setianya, ya, gak usah malu-malu Pak. Asa parang, asa golok, praktekkan ayat ini. Pergilah ke seluruh dunia, ke rumahnya Suma juga, beritakan Injil kepada Suma. Ketika Suma percaya baptis, ketika Suma tidak percaya hukum. Apa hukumnya itu Pak? Gak mungkin dikelitik, gak mungkin. Dihukum itu dibunuh. Itu loh Pak ya. Lalu kemudian di dalam Lukas 14 nomor 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, tidak membenci anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, saudara perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak bisa menjadi muridku. Ini ajaran kasih Pak. Nanti akan Anda asumsi lagi, oh yang dimaksud di situ memang kita harus meninggalkan segala-galanya untuk menjadi pengikut Yesus. Tapi poinnya dulu itu dipelototin. Perintahnya adalah membenci. Ya, perintahnya adalah membenci. Lalu poinnya, coba Bapak pelototin. 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran Kristen, jangan kau menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Mau sampai kapan Pak saya ajarkan yang kayak begini kepada Bapak? Yang Bapak diajarkan itu, ajaran Kristus itu ajaran kasih, mengasihi sesama manusia. Ya itu yang ada di permukaan, tapi yang isi kandungannya di dalam itu loh, yang tidak dipraktekkan sekarang itu loh.
yang Bapak harus lihat. Nah sekarang di ajaran Islam ada nggak yang kayak begini? Bapak yang sudah pernah merasakan Islam, tapi cuma Islam tempelan, coba Bapak tunjukkan kepada saya ayat mana di Al-Quran, surah apa di Al-Quran yang kayak begini nih. Bapak tidak akan pernah temukan, Pak. Ya, jangan kau terima orang di dalam rumahmu kalau dia beragama lain. Ini perintah. Kenapa Anda nggak praktekkan? Berarti Anda semua bukan pengikut Yesus yang setia. Kalau ini perkataan Yesus. Itu loh, Pak, ya. Jadi kalau Bapak ingin membahas tentang Al-Quran, Al-Quran kasih, luar biasa Al-Quran itu. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wal ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Indah sekali ajaran Islam itu. Jadi kalau Anda mengatakan Islam itu ajaran tidak kasih, bom gereja, tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Hanya karena sebut Allahu Akbar, tunggu dulu Pak. Coba Anda lihat video yang baru-baru saya upload di TikTok saya, Pak. Seorang komandan ya yang mengaku sebagai jenderal pimpinan menggunakan loreng, lalu kemudian mengajak tentara-tentara yang Laskar Kristus untuk apa? Untuk menjajah semua, meninggalkan apa? Meninggalkan NKRI. Itu yang Bapak katakan ajaran kasih. Lalu mereka pidato menggunakan ayat-ayat Bible loh, Pak. Gitu. Untung saja TikTok hapus saya punya konten itu. Mereka malu, karena itu fakta, itu seruan. Itu baru Kristen benar, Pak. Kalau Anda sekarang itu ngaku-ngaku kasih, itu karena Anda masih merasakan, masih menganut, mengajarkan ajaran Islam, Pak. Tapi kalau yang aslinya itu yang seperti dipraktekkan mereka yang menjajah ke sini, itu prakteknya kenapa? Ada dalilnya, Pak. Hukum perintahnya sampaikan Injil kepada seluruh makhluk, pada dunia. Siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Makanya kemarin ketika menjajah, Pak, pribumi yang kemudian menjadi pengikut daripada penjajah itu tidak diapa-apain. Coba wilayah-wilayah yang basisnya sekarang penjajah itu di mana aja, Pak? Pasti pengikutnya nongkrong di situ, Pak. Di mana coba? Di Sulawesi ada, di Sumatera ada, di Kalimantan ada. Itu basis-basisnya mereka. Mereka menjamur di situ karena nggak ngapa-ngapain oleh penjajah. Kenapa? Karena mereka menerima yang mereka bawa. Tapi yang menolak dibunuh, Pak, dihabisin. Kalian tidak mempraktekkan itu mungkin karena satu, kalian masih minoritas. Oke? Kita belum bisa melihat bagaimana kalau kalian yang mayoritas di negara ini. Itu loh, Pak. Sedangkan kalian minoritas, tokoh-tokoh kalian itu meminta Al-Quran dihapuskan 300 ayat. Saya tidak bisa bayangkan, Pak, kalau kalian mayoritas, masihkah anak-anak kami itu bisa aman berjalan ke masjid belajar Quran? Kami sanksi itu. Kami ragu itu bisa terjadi. Demikian, Pak Daud. Silakan. Panjang apa tadi dia? Pak Ustaz mengatakan Pak Daud itu tadi ketika memeluk agama Islam dan Bapak terasa mampu ketika memeluk agama Kristen. Penambahan Bapak Bang Jumat. Gimana? Ketika Pak Daud ini beragama Islam, dia tidak mampu untuk mengikuti aturan itu. Iya, itu aja kesimpulannya. Jadi Pak Daud itu pasti meninggalkan sama dengan Saifuddin Ibrahim karena nggak mampu menjalankan syariat, sehingga masuk ke dalam agama yang non syariat. Cuma di mulut, betul. Mengasihi Tuhan. Betul, Bunda. Kalau kami dibilang segini, Bunda, orang ini dia tidak mau sujud, dia pengen hura-hura, mabuk-mabukan, makanya dia tinggalkan Islam, begitu, Bunda. Iya, sama dengan Saifuddin Ibrahim, tapi nggak apa-apa, sahabat-sahabat, kita hargai beliau. Silakan Pak Daud ditanggapi paparan saya kalau ada yang keliru, utamanya tentang dalil-dalil yang tadi. Silakan. Ya oke, saya tanggapi dulu tadi tentang kenapa saya Kristen hanya mampu melakukan itu tadi ya. Ya, memang pada itu terlalu panjang. Sebentar loh, saya ingat ulang lagi ya, bahwa di mana ya di Islam saya memang berusaha jadi orang baik, jadi orang saleh.
tapi memang tidak ada kemampuan. Bukan karena saya karena di Kristen itu tidak tidak ada syariat, tidak ada hukum, itu nggak benar. Karena di Kristen juga kita diminta setia sampai mati, bukan sekedar hanya hura-hura ngongkang-ngongkang kaki aja. Bang Jun lihat, saya bahkan ingin dibunuh oleh keluarga saya, tetap saya tidak tinggalkan Yesus, karena Yesus telah lebih dahulu mati untuk saya. Masa saya hanya untuk kehilangan nyawa saya takut? Tentu tidak. Tetapi kenapa saya jadi di Kristen itu apakah cuman hura-hura, apa cuman slogan doang? Itu tentu tidak. Memang di Islam, di Kristen lah saya mendapat kekuatan untuk berubah, mempunyai pikiran. Kalau dikatakan wah Islam itu sangat mengasihi, saya waktu di Islam saya dapat pengajaran malah lebih berdosa bunuh anjing daripada bunuh orang Kristen. Karena Kristen itu musuh Allah, orang kafir itu musuh Allah. Jadi kalau saya bergaul dengan musuh Allah, berarti saya tidak menghargai Allah. Jadi kalau dikatakan Islam tidak punya musuh, Allah saja punya musuh. Bagaimana Islam mengatakan dia tidak punya musuh? Bahkan Yahudi dimusuhi sampai hari kiamat oleh Allah SWT. Jadi kalau dikatakan Allah tidak punya musuh, musuh Allah itu musuh orang Islam itu dia orang kafir. Jadi jelas ada ayat yang meminta Islam memerangi orang kafir sampai mereka mengaku agama Allah, mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Jadi kalau dalam tidak ada, ya mungkin perlu dipelajari lagi itu. Jadi kalau dikatakan saya di Kristen itu hanya sekedar nggak mau susah-susah, nggak mau sujud. Saya bernazar malahan di waktu di Islam. Saya ingin mendapatkan rahmat Allah. Saya ingin mendapatkan petunjuk dari Allah bersama orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Sekalipun saya harus menderita, sekalipun saya harus mati, saya rela. Asalkan saya tahu kalau saya mati saya ke surga. Itu saya lakukan waktu di Islam. Bukan karena saya ingin senang-senang, tetapi saya melakukan apa bagian saya. Allah SWT tidak mampu melakukan apa bagian dia untuk saya. Sehingga ada Tuhan yang di luar Allah SWT yang mampu melakukan itu untuk saya dan memampukan saya untuk melakukan hal yang baik. Itulah saya meninggalkan Islam, karena ada Tuhan yang mampu mengirim Roh Kudus, Yesus mampu menjadikan saya ciptaan baru. Itu Allah yang benar itu bagaimana? Ya saya mengenal Allah yang benar itu justru di dalam Yesus Kristus. Saya tidak mengenal Allah yang benar, Allah yang satu-satunya itu di luar Yesus. Apakah saya menjadikan ada dua Tuhan selain Allah? Tidak, karena saya percaya Allah yang Jehovah, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu, Allah itulah yang datang dan saya kenal di dalam Yesus Kristus. Jadi saya tidak menjadikan ada dua Tuhan, tetapi saya mengenal Tuhan yang menjadikan saya ini justru di dalam Yesus Kristus. Saya tidak mengenal Allah yang benar di luar itu. Meskipun saya dulu percaya Tuhan itu satu, saya percaya Tuhan itu ada. Makanya saya beriman, beriman kepada surga, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat-malaikat. Karena saya percaya akan ada kehidupan setelah kematian. Makanya saya ingin mengenal Tuhan dan ingin mencari Tuhan, ingin mendapat ridho Tuhan. Masalahnya kasih dan ridho kebenaran Tuhan itu saya temukan dalam Alkitab. Itulah sebabnya saya percaya Alkitab itu firman Tuhan. Bukan karena saya tidak mau susah. Ya kalau susah di dunia ini cuma berapa lama sih? Paling 70 tahun, 80 tahun kita susah. Tapi kalau susah di neraka kan tahu. Saya tahu lah. Di Islam bagaimana kalau kita keluar dari agama Islam itu ancamannya neraka jahanam. Tidak akan berbangkit dari neraka. Tetapi kenapa saya berani melangkah? Karena saya tahu janji Tuhan di dalam Alkitab itu iya dan amin. Dan Tuhan yang berjanji itu bukan sekedar Tuhan di angan-angan, Tuhan di angkasa, Tuhan jauh di sana. Tuhan itu Tuhan yang berjanji, Tuhan itu yang bisa menyatakan kasihnya, menyatakan kebenaran, bahkan rohnya bisa tinggal di dalam saya. Itulah sebabnya saya memilih menjadi pengikut Kristus. Makanya saya jadi Kristen. Begitu Pak Ustaz. Oke, baik.
Di awal tadi Bapak mengatakan syariat Kristen. Saya nggak pernah menemukan ini. Saya ini udah puluhan tahun belajar tentang kekristenan. Saya tidak pernah menemukan ada itu syariat Kristen. Yang mana itu syariat Kristen, Pak? Ibadah Minggu nggak ada syariatnya. Nyembah Yesus nggak ada syariatnya. Makan babi nggak ada syariatnya. Menuhankan Roh Kudus nggak ada syariatnya. Syariat dari mana yang Anda maksud? Syariat piti kanak-kanai mungkin, iya. Syariat akal-akalan mungkin. Tapi kalau dibilang syariat, syariat itu adalah hukum Tuhan yang diajarkan melalui perantaraan para nabi. Ibadah hari Minggu itu mana syariatnya dari Tuhan, Pak? Di mana Anda dapatkan itu ibadah Minggu? Menyembah Yesus itu syariat siapa yang ngajari? Nabi yang mana yang ngajari? Musa, Abraham, Daud, Salomo, Yesus. Nggak ada itu, Pak. Jadi jangan Bapak ngotorin mulut Bapak dengan kata syariat. Syariat itu hanya dalam Islam, ya. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu mati untuk Pak Daud. Lalu Yesus katakan di mana itu, Pak? Lalu murid-muridnya aja ketika Yesus ditangkap itu semua lari meninggalkan Yesus. Kalau ajaran Yesus itu adalah sama seperti Dewa Horus datang untuk kemudian mati di tanggal 25 Desember, itu benar adanya, maka murid-murid Yesus tidak akan pernah lari, Pak. Mereka akan berani, yang mendampingi mereka Tuhan mereka kok. Tapi kan mereka tidak menganut itu. Yang mendampingi kita ini adalah konon orang yang mengaku Mesias tapi tidak diakui oleh yang mempunyai kitab. Datang ke Bani Israel ngaku sebagai Mesias, Bani Israel menolak, apalagi mau mengaku sebagai Tuhan. Jadi Yesus mengaku Tuhan itu nanti di Kristen itu pun dipaksa untuk ngaku-ngaku, dan itu pun tidak pernah kita lihat apa pengakuannya. Nah, ini yang perlu Pak Daud saya jelaskan kepada Bapak. Yesus mati untuk Pak Daud itu hoax. Tidak ada itu, Pak. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu, ya. Ketika kemudian Yesus itu ingin ditangkap, Yesus malah lari meninggalkan. Dia mengajarkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Lalu kemudian dia katakan bahwa ayo mari kita segera pergi dari sini karena orang yang ingin menangkap aku sudah dekat. Dia pergi, Pak, meninggalkan semua itu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu mati untuk Bapak, ya itu mungkin Bapak terima ajaran dari oknum yang memang nenek moyangnya sudah mengajarkan dewa mereka nusul mati di tanggal 25 Desember. Mungkin maksud Bapak itu. Ya, karena memang Bapak menerima ajaran Kristen itu dari ajaran yang jauh sudah ada sebelum Yesus. Itu sudah dianut, Pak. Dewa nuzul dalam rupa manusia, mati di tanggal 25 Desember. Mungkin itu yang Anda maksud. Dan itu bukan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Lalu kemudian Anda mengatakan Anda meninggalkan Allah demi Tuhan, ya, demi Tuhan yang benar, kata Anda. Tuhan yang benar yang mana yang Anda maksud? Nabi mana yang mengajarkan ada Tuhan menjadi mayat lalu bangkit menjadi Tuhan? Nabi yang mana itu yang mengajarkan, Pak? Siapa nama nabinya? Kitabnya kitab apa? Selain daripada pengajaran Paulus dan kru. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah dan menjadi Kristus. Siapa yang menjadikan Yesus yang dibunuh itu menjadi Tuhan? Allah katanya. Menurut pengakuan siapa? Kisah para Rasul. Tulisan siapa? Lukas. Siapa Lukas menurut Yesus? Siapa Lukas menurut Yesus? Siapa Lukas menurut Kristen? Lukas adalah salah satu murid dari 70 murid. Oke. Menurut Yesus, Lukas adalah mingkem, diam. Nah, ini yang saya katakan, Pak. Kalau kemudian Anda mengatakan janji Tuhan kepada yang mengganti yang menyembah Dia, apa janji Tuhan kepada mereka yang menyembah kepada manusia? Ada, Pak? Apa janji Yesus kepada orang-orang yang menyembah dirinya? Ada, Pak? Nggak ada, Pak. Janji Yesus yang benar itu hidup kekal bagi mereka yang mengimani Tuhannya Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Di luar daripada itu, Pak, hoax. Jadi Anda meninggalkan syariat Islam karena Anda mengatakan menuju kepada syariat Kristen yang mampu Anda lakukan. Apa sih yang berat di Kristen itu, Pak?
Yang berat di Kristen itu apa syariat yang menurut Anda ada syariatnya? Apa yang berat? Cuman sekali seminggu. Itu pun cuman datang, nyanyi. Habis itu apa lagi? Nggak ada Pak yang berat. Nggak ada. Semua aturan mainnya Tuhan sudah ditinggalkan. Galatia 3, nomor 13. Galatia 1, Galatia 5, nomor 1. Semua ajaran Paulus itu menghapuskan semua ketetapan Tuhan yang ada di dalam Bani Israel. Kemudian mengajarkan ajaran Tuhan kepada Bani Israel itu adalah kutukan. Nah ini yang penting ini Pak Daud. Siapa yang mengajarkan Kristen bahwa ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel berupa hukum-hukum, ketetapan dan aturan itu adalah kutukan bagi manusia. Sehingga harus ada Tuhan yang dibunuh di atas salib untuk menembus kutukan-kutukan ini. Siapa yang ngajarin itu Pak? Adakah Yesus mengajarkan itu? Di awal tadi saya menjelaskan bagaimana kemudian Tuhan di dalam pengajaran Bani Israel bahwa ketetapan Tuhan itu mutlak adanya, tidak akan pernah bisa dirubah. Ketetapan-ketetapanku, ketetapan-ketetapanku. Bahkan Yesus sendiri menerangkan hidup itu adalah tetap dengan setia hidup di dalam ketetapan Tuhan. Nah sekarang ketetapan Tuhan di Kristen itu apa? Satu, menyembah Yesus. Ketetapan Tuhannya terdapat di mana itu? Ibadah hari Minggu. Ketetapan Tuhannya di mana itu tertulis? Ya, menjadikan Maria anak Tuhan, ibu Tuhan, itu di mana itu tertulis itu, Pak? Menjadikan Yusuf sebagai ayah tiri Tuhan, itu di mana tertulis? Menjadikan Yakobus sebagai saudara Tuhan, saudara kandung Tuhan, itu di mana, Pak, ketetapan Tuhannya? Menyembah Yesus itu aja dulu. Ketetapan Tuhannya itu di mana? Jadi yang Anda maksud ketetapan Tuhan adalah ketetapan gereja. Menyembah Yesus itu bukan ketetapan Tuhan. Menyembah Yesus itu ketetapan gereja. Kalau Anda mengatakan itu adalah ketetapan Tuhan, saya ingin Anda mengkonfirm di dalam pengajaran para nabi Yeskiel 18:19. Hidup menurut ketetapanku, tetap mengikuti peraturanku, dengan berlaku setia, itulah orang yang benar, dan ia pasti mendapatkan hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang saya tanya, ketetapan Tuhan yang Anda maksud menyembah Yesus itu tertulis di mana? Bisa Anda tunjukkan kepada saya? Nggak akan pernah bisa, Pak. Maka kembali kepada ajaran kasih. Sekali lagi saya katakan, kasih menurut kitabnya para nabi yang masih ada di dalam kitab Anda, yang Anda jadikan sebagai hal yang harus digenapi di perjanjian baru, itu menjelaskan bahwa kasih itu adalah menetap di dalam ketetapan, di dalam aturan, di dalam hukum-hukum yang Tuhan tetapkan berdasarkan firman-Nya kepada para nabi. Itu yang dimaksud kasih. Kalau Kristen hari ini mengatakan kasih kepada Allah, kasihnya kepada Allah itu yang mana? Sunat saja tidak. Coba, kasih kepada Allah itu yang mana di Kristen? Sunat aja tidak. Terus kasihnya yang mana? Kasihnya nggak ada itu kasih, Pak. Ya, begitu Pak Daud. Silakan. Ini sudah berapa lama nih? Jangan terlalu lama-lama nanti. Nanti kalau ya paling lama sejam lah. Nanti kalau ini disambung lagi gitu loh. Ya baik Pak, baik. Silakan ditanggapi sekali lagi Pak. Sekali putaran lagi. Habis itu saya mohon supaya kita tercerahkan semua. Habis ini mungkin Bapak ada waktu kapan gitu, sebentar malam atau sore. Sore nggak bisa, saya harus ke gunung. Atau besok kita bahas tentang Roh Kudus, Pak. Roh Kudus itu bekerja di Islam atau Roh Kudus itu bekerja di Kristen? Itu juga tema. Kenapa saya tertarik dengan Bapak? Karena Bapak seorang murtadi. Silakan Pak ditanggapi yang tadi. Kasih menurut para nabi itu seperti apa? Silakan. Ya, selamat siang buat kawan-kawan semua. Siapa itu? Selamat siang. Aduh, pelawak. Udah. Silakan Pak Daud. Ya, ini sekali ini lagi aja ya supaya tanggapin nanti kalau mau ini nanti disambung lagi. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu baik, panjang. Pak Daud. Ya, baik. Oke, kita sambung. Ya, apa tuh? Banyak tadi ya. Intinya dikasih Pak, kasih. Poin dikasih ya mengasihi Tuhan ya. Tentang syariat juga, Bang Jum mengatakan apa itu syariat Kristen, ada nggak syariat? Nggak ada. Apakah hari Minggu itu syariat ibadah, hari Minggu itu syariat Islam, syariat Kristen?
Yesus mengajarkan penyembah benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saatnya sudah tiba dan akan tiba, bahkan sudah datang sekarang. Penyembah benar itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi ibadah orang Kristen itu ia menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan syariatnya lagi kayak Islam kan ada salat Jumat, salat 5 waktu. Itulah ibadah. Kalau ibadah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup yang berkenan, hidup yang memuliakan Tuhan, itulah ibadah kita. Jadi hari Minggu, kenapa kok ada hari Minggu? Apakah itu ibadah? Hari Minggu itu adalah kebaktian kita memuji, menyembah Tuhan. Sebab ibadah hakikat kita bukan lagi secara lahiriah, secara syariat, misalnya jasmani, tetapi secara rohani, secara hakikat kita tunduk patuh kepada Tuhan, itulah ibadah kita. Hendaklah kamu mempersembahkan hidup kamu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan dan itulah ibadahmu, itulah yang berkenan kepada Allah. Ibadah kita itu memuliakan Tuhan dengan perbuatan, dengan hidupan kita. Itulah ibadah kita, bukan kita nunggang-nungging di gereja, bukan kita joget-joget di gereja, itu bukan ibadah, itu kebaktian saja. Yaitu untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Itu bukan bentuk ibadah, tetapi untuk kebaktian, untuk ketaatan kita, untuk salah satu bentuk taat kita, karena kita mempersembahkan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ibadah kita bukan lagi secara lahiriah, kita sujud-sujud secara jasmani, tetapi kita tunduk secara pikiran, secara hati, secara perasaan, secara jiwa, raga, tubuh, segala keberadaan kita tunduk kepada Allah. Persembahkanlah hidupmu hidup sebagai yang kudus, jangan mempersembahkan hidup yang tidak kudus, yang berkenan kepada Allah. Ibadah kita, entah kita makan, entah kita minum, kita melakukan sesuatunya, kita lakukan di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Itulah ibadah orang Kristen. Kapan itu ibadah? Setiap saat, setiap detik. Jadi bukan 5 kali dalam sehari, tetapi setiap waktu dalam 24 jam dalam sehari kita sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah di dalam roh kita, di dalam hati kita, dalam perbuatan kita, karena kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah ibadah orang Kristen. Bukan ibadah orang itu bukan karena sekali seminggu dia ke gereja. Itu mah kebaktian, bukan ibadah. Kebaktian ya kita ya muji-muji Tuhan, dengar firman Tuhan supaya kita bertumbuh dan berakar, supaya hendaklah kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, supaya kita saling membangun, saling menasihati, supaya kita saling menguatkan. Jadi kita bertemu di gereja itu supaya kita membangun sesama kita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hidup kita, dengan hati dan perbuatan kita. Jadi itu bukan bentuk ibadah, karena bentuk ibadahnya sesungguhnya persembahkanlah hidup kamu kepada Tuhan. Itulah sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu, persembahanmu yang sejati. Jadi Yesus mengatakan penyembah benar bukan lagi ke Yerusalem arah sujudnya, bukan lagi ke gunung Jerapin atau ke gunung mana tuh. Karena Yesus mengatakan bahwa kami tahu bahwa nanti bahwa kemana orang menyembah. Yesus mengatakan bukan, saatnya akan tiba dan sudah datang sekarang. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Bapa itu bukan arahnya, bukan tertentu, tetapi kita menyembahnya di dalam roh. Itulah ibadah orang Kristen. Jadi kok sekali seminggu gitu, itu sekali seminggu hanya kebaktian, tetapi mempersembahkan hidup kita, kita minum, kita hidup, kita melakukan sesuatu, kita lakukan seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Itu kerja pun itu ibadah kita, asalkan kita lakukannya di dalam kebenaran seperti untuk Tuhan. Jadi jelas ibadah orang Kristen itu setiap saat di dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi jangan terlalu panjang, nanti di saya sebentar lagi juga ada keperluan. Jadi kalau ada waktu nanti kita sambung lagi lah, biar jangan terlalu bosan juga panjang-panjang amat. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik, Pak Daud, terima kasih Pak atas paparannya. Ya, kali ini saya sedikit menanggapi yang tadi. Antara kebaktian dan ibadah itu berbeda. Ya, saya katakan bahwa kebaktian itu berasal dari kata bakti. Bakti itu artinya pengabdian, ketundukan terhadap perintah, berbakti. Itu adalah ibadah, Pak. Nah, kemudian kalau Anda mengatakan kami umat Kristen ibadah setiap saat, kami umat Islam juga
kalau dikatakan ibadah setiap saat. Ini aja saya sedang ibadah, Pak. Inilah saya sedang ibadah ini. Wujud cinta kasih saya kepada Bapak. Saya mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang kasih, itu adalah ibadah. Lalu kemudian ketika Bapak mengatakan Bapak memuliakan Tuhan, apa buktinya Bapak memuliakan? Tuhan yang tadinya mengajarkan aturan-aturan main, dihapuskan. Kemudian Anda mengatakan memuliakan dengan menggantikannya dengan sembahan berupa manusia yang Anda embel-embel kemudian dia adalah inkarnasi Tuhan. Itu Bapak, itu yang Bapak katakan memuliakan. Bapak sedang menghinakan Tuhan, itu namanya, Pak. Kemudian ketika Bapak mengatakan Bapak tunduk patuh kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, atau patuh kepada ajaran Bapak-Bapak gereja nih, Bapak harus bedakan itu. Menyembah Yesus apa Tuhan yang Anda patuhi? Ada perintahnya? Tidak ada. Ya, ibadah minggu ada perintah Tuhannya? Tidak ada, Pak. Jadi Bapak bukan patuh kepada Tuhan. Bapak tidak tunduk kepada Tuhan. Bapak sedang tunduk kepada doktrin, dogma Bapak-Bapak gereja. Kemudian Bapak mengatakan Bapak itu ibadahnya ibadah kudus. Ya. Yang kudus itu yang mana sih, Pak? Kudus, ngerti kudus nggak, Pak? Kudus itu suci. Bagaimana mungkin kemudian Bapak dikatakan kudus kalau tempat ibadahnya itu penuh dengan manusia yang tidak bersuci? Sementara bersuci dalam pandangan agama Yahudi, agama Islam, dan itu ajaran Tuhan, bahkan ajaran Yesus, itu diterangkan bahwa bersuci itu adalah kuluk, harus dipotong, Pak. Kalau Bapak baca di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana kemudian Paulus ini dikecam oleh orang-orang penganut Torah karena mengajak orang Yunani masuk ke dalam tempat ibadah mereka. Mereka orang Yunani ini dianggap najis, Pak. Kenapa dianggap najis? Karena mereka berkuluk. Bahkan dianggap aib. Dianggap sebagai penyakit sampar orang-orang yang berkuluk itu. Bapak katakan ibadah di tempat yang kudus. Wah, ini harus Bapak pelajari dulu ini. Apa yang dimaksud kudus bagi pengajaran para nabi. Ya, lalu kemudian Anda mengatakan Bapak itu sujud kepada Allah. Sujud di mana, Bapak? Gereja ada kursi, Pak. Sujudnya di mana? Kalau Bapak di gereja sujud, Pak, bongkang itu mejanya, Pak, kursinya, Pak. Terbongkar itu kursi. Dan lucu kelihatannya kalau Bapak sedang duduk kemudian sujud. Robek itu celana, apalagi banyak yang pakai rok mini di gereja. Nggak ada itu, Pak, sujud-sujud kepada Allah. Nggak ada. Yang Bapak maksud mungkin sujud adalah bernyanyi, memuji-muji. Mungkin itu yang Bapak maksud sujud. Karena yang dimaksud sujud yang dipraktekkan oleh umat Islam berdasarkan dengan apa yang diterangkan oleh Allah melalui perantaraan para nabi. Contoh, sambil dalam kitabnya Bani Israel, 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Tetapi Tuhan menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung. Kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah. Jadi kalau yang dikatakan menyembah kepada Allah itu, Pak, sujud. Bukan jingkrak, bukan, apalagi duduk. Wah, itu mah orang ngopi sambil rokok itu bisa, kalau ibadah duduk. Itu bukan kayak begitu maksudnya. Yang dimaksud oleh Tuhan adalah sujud menyembah. Belum lagi Yesaya 66 nomor 23. Bahwa seluruh sabat demi sabat boleh berganti, bulan boleh berganti, tetapi manusia akan berbondong-bondong datang sujud menyembah kepada Aku. Jadi yang memperhatikan itu cuma Islam, Pak. Bapak mana ada gereja sujud, Pak? Kecuali gereja yang baru-baru ini dibeli sama Islam, lalu dirubah menjadi masjid, baru dikatakan sujud dalam rumah ibadah. Kalau Bapak nggak ada sujud, Pak. Itu yang perlu Bapak pahami. Saya kira begitu. Sementara Pak Daud beralih kepada ajaran kasih tadi, berujung kepada tentang sujud. Di dalam ajaran agama Islam, bentuk daripada kasihnya kepada Tuhannya, umat Islam sujud di atas tanah, di atas bumi untuk menyembah kepada Tuhan, bentuk kasih kepada Tuhan. Lalu kemudian ketika Bapak mengatakan kasih kepada Tuhan juga, kasihnya yang mana? Lawang aturan mainnya sudah dihapuskan. Anda sekarang sudah menganut ajaran doktrinisasi di mana Bapak diajarkan untuk menyembah kepada manusia bernama Yesus. Dan sangat-sangat tidak pernah diajarkan oleh Yesus yang Yesus ajarkan, jangankan kepada pengikutnya, kepada sesama manusia, kepada sesama iblis pun, Yesus mengajarkan agar sujud kepada Allah. Kemudian ketika Bapak mengambil ketika Bapak mengambil Yohanes 4 nomor 23, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Pak Daud, ini pernyataan Yesus bukan kepada Kristen, Pak.
Ini pernyataan Yesus kepada murid-muridnya, Bani Israel yang taat kepada ketetapan aturan dan ketetapan Tuhan, bukan kepada Kristen. Jadi Bapak jangan asal ngambat. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Berarti pada masa Yesus, Pak, Kristen belum ada. Ya, Kristen di Antioquia nanti. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa itu tidak menyembah kepada Yesus, Pak. Bukan menyembah kepada anak manusia. Tapi menyembah kepada Bapa adalah menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Dalam roh dan kebenaran, maksudnya roh itu adalah ikhlas. Kebenaran artinya berdasarkan perintah Tuhan. Menyembah kepada Tuhan dalam hari Sabat, itu ada perintahnya. Menyembah kepada Tuhan masuk rumah ibadah harus membasuh kaki dan tangan, itu tempat ibadah. Menyembah kepada Tuhan sebelum masuk ke tempat ibadah harus bersih jasmani dan rohani. Itu yang dimaksud roh dan kebenaran. Kalau Bapak mengatakan menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran, apa kebenarannya? Di mana itu poinnya kebenaran? Menyembah Yesus kebenarannya di mana aturan mainnya? Menyembah hari Minggu di mana aturan mainnya, Pak? Menyembah dengan duduk di rumah ibadah itu di mana aturan mainnya? Menyembah dengan cara berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat itu di mana kebenarannya? Jadi menyembah dalam kebenaran itu ada saatnya nanti, kata Yesus, ketika aturan main Tuhan itu sudah dilengkapi, barulah kemudian penyembah-penyembah benar itu ada. Nah sekarang justru Bapak menghilangkan. Padahal di dalam Yesus mengajarkan dalam Matius 20, Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna daripada ajaran agama orang Yahudi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jangankan agama Anda, jangankan sama setara baiknya dengan ajaran Yahudi, menyamai saja tidak, apalagi mau lebih baik. Lalu kemudian di dalam Yohanes 16 nomor 2, Yesus mengatakan gini, akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Nah, ini lagi-lagi pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Apakah setelah Yesus terangkat ke langit, murid-muridnya tidak dibunuh? Dibunuh, Pak. Siapa yang bunuh? Pasukan Islam? Tentara Islam? Bukan, Pak. Tentara orang-orang yang pergi nantinya ke Antioquia mengajarkan sebuah konsep agama. Itu yang perlu Bapak pahami. Jadi yang membunuh murid-murid Yesus itu siapa? Pendiri Islam atau pendiri Kristen? Pendiri Islam, pendiri Kristen. Lalu kemudian membunuhnya itu dianggap sesuatu yang baik. Sehingga muncul pernyataan begini, Paulus itu dulunya pembunuh, tapi kemudian bertaubat. Ini yang diterangkan oleh Yesus. Kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Seakan-akan perbuatan Paulus itu adalah sebuah perbuatan yang baik karena bertaubat. Padahal yang nyata kemudian adalah Paulus membunuh jasad, setelah itu lebih dahsyat lagi, membunuh akal pikiran, membunuh hati, sehingga manusia tidak bisa membedakan antara Tuhan dan utusan Tuhan. Seperti itu Pak Daud. Ya, saya kira apa yang kita bahas pada hari ini kita cukupkan. Kemudian saya minta waktunya Bapak untuk kemudian bisa menerangkan lebih jauh tentang Roh Kudus. Ini lucu ini Pak, tentang Roh Kudus ini sangat-sangat luar biasa ini kalau kita bahas. Kenapa? Karena teman-teman Kristen itu selalu mengatakan, kami punya Roh Kudus, kami memiliki Roh Kudus. Nah ini yang ingin saya ulas, kalau yang punya Roh Kudus itu hanya umat Islam. Di Kristen tidak ada Roh Kudus Pak. Kita buktikan nanti. Kapan Bapak mau? Sebentar malam saya ada waktu, besok pagi ada waktu, insya Allah besok malam juga saya ada waktu untuk Bapak. Khusus untuk Pak Daud, saya ingin konsen membahas tentang Roh Kudus. Apakah Kristen punya Roh Kudus? Kita buktikan itu. Atau sebaliknya, justru umat Islam lah yang punya Roh Kudus. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, ini ada tamu kita ini, Pak Lamsen ini, muridnya Gurunda ini. Komandan saya itu. Oh iya. Sayangnya saya ada jadwal, Dek. Saya mau ke gunung ini, ditunggu sama teman-teman. Iya. Berarti Pak Matias gagal dong nih, Pak Matias sekarang jadwal. Sebentar malam boleh. Setelah Pak Daud mungkin bisa dengan teman-teman yang lain. Atau dilanjut aja dengan narasumber Muslim. Ada kok Islam di sini banyak teman-teman kita. Gimana kalau Pak Josial dengan ini?
Dua. Satu aja. Dua. Siapa? Assalamualaikum semuanya. Siapa? Waalaikumsalam. Jangan Sekarang sama Daud Ali juga boleh nih. Iya, Pak Matias tuh baru mantan Kristen dengan mantan berangkat Islam ini. Biar adu argumentasi, adu kecerdasan. Mana yang lebih berakal ini? Iya, kapan tuh Bang? Bang Juma. Enggak gini lah Pak Dokter. Saya sebagai orang ini. Ada Bunda Yosel bisa dengar ya? Kata Pak Matias minta dijadwal. Siapa itu tadi? Siapa? Pak Matias minta dijadwalin kapan? Katanya nanti. Bentar malam boleh. Oke, siap. Ntar saya ngomong sama Pak Matiasnya. Gimana Pak Soalnya ini baru pertama kali dia masuk Jom katanya. Sion, ada Bunda Yosel itu bisa itu. Bunda Yosel dengan siapa nih? Ini Daud Ali. Ini mantan Kristen yang cerdas, yang punya wawasan masuk Islam. Mana kita adu? Ya udah. Ini ada Pak Lamsen, sama Pak Hadi dan juga Bang Abdon. Yosel mau diskusi sama siapa? Pak Daud mau istirahat mungkin. Mau siapa? Kalau sama Pak Lamsen enggak lah, tapi enggak Pak Lamsen. Ada saya, cuma saya nunggu siapa yang berani gitu aja. Wih, siapa yang berani? Dan saya tuh ngomong tuh. Berani akan judul apa Pak Lamsen? Tapi betul Komandan. Siapin dulu telepon IGD kalau Pak Lamsen mau. Iya, nanti pingsan kamu itu kalau ada saya. Ini siapin dulu ACU. Saya kepala UGD Pak Lamsen. Oh iya, sudah siap. Kalau sudah ada kepala UGD di sini, ada yang berani tampil, silakan tampil. Persiapan Al-Quran di depannya, persiapan Alkitab di depannya. Begitu saya tidak mau menerima mainannya Al-Quran sekarang. Gawat Komandan saya ini mainannya Al-Quran. Iya harus siap. Kalau enggak ya untuk apa? Hanya pernyataan seperti si Gurunda itu. Gurunda itu banyak omong kosongnya itu, bohong semua. Jadi saya tidak mau. Nggak ada bukti. Bukan gini Pak Lamsen. Iya, saya tidak mau seperti itu. Kamu percaya kepada dia, padahal nggak ada bukti. Bukti apa ya? Panggil katanya. Ya silakan buka kitab sucinya Al-Quran atau Alkitab. Ini Pak Lamsen kita itu ada rukun Islam, ada rukun iman. Merocos nggak bisa dibuktikan. Saya tahu semua bohong itu semua nggak bisa ada benar di situ. Siapa bilang bohong Pak Lamsen? Nggak ada yang benar omongan si Gurunda itu. Pak Lamsen bisa nggak arti sebelumnya? Kalau dengan saya itu harus siap Al-Quran dan Al-Quran. Oke, siap. Al-Quran banyak kok. Aku mau tanya sama Pak Lamsen. Banyak, satu aja cukup. Ngapain banyak untuk apa? Oke. Sudah berapa? Mau tanya Pak. Boleh tanya sama Pak Lamsen? Jangan tanya saya bilang orang bodoh saya itu saya dari kalau kami bertanya tidak tahu ada apa-apa. Yang kita pelajari adalah Alkitab atau Al-Quran. Begitu kawan. Kalau nggak boleh nanya kita ngapain? Loh, yang kamu tanya itu adalah Al-Quran atau Alkitab. Gitu, jangan saya ditanya. Kalau saya tanya pernyataan tanpa bukti nanti bohong saya. Lamsen kalau kita bawakan sebuah tipe. Oke. Sekarang gini, Pak Lamsen nanti ditanya sama Josel. Pak Lamsen mau nanya Al-Quran sama siapa saudara Muslim banyak di sini. Saudara Muslim bakal jawab. Oke, siap? Oke, begini kawan. Oke, Josel silakan. Ajarkan dulu Pak Lamsen lah nanti Pak Lamsen pusing orangnya. Pak Lamsen kan satu-satu ngomong, satu-satu. Oh, enggak. Menghadapi saya itu nggak boleh rame-rame. Iya. Oke. Jangan rame-rame menghadapi saya. Satu-satu. Iya. Ya udah Sel, ngomong Sel, tanya Sel. Ya, Pak Lamsen.
Ya. Janganlah. Saya nggak mau sama Pak Lamsen karena orangnya muter nggak jelas juga. Ya nggak usah, kamu nggak usah dengan saya. Udah keluar kamu, jangan ikutin saya. Saya tidak paksa kok. Betul Bunda Zusel, betul Bunda Zusel. Iya, jangan. Dengan saya kan sulit menghadapi saya memang karena saya itu orang bodoh. Yang saya tampilkan adalah Alkitab dan Al-Quran. Begini Pak Lamsen, Jangan hadapi saya. Malas kamu dengan saya, nggak usah lagi. Sudah cukup titik. Kamu kan udah ngomong tadi, nggak suka dengan saya, ya keluar, jangan sana jauh, jangan ngomong dengan saya lagi. Ya udah, saya gampang kok. Pak Lamsen ini mohon maaf yang sebesar. Gak usah saya palasin. Gak usah dengan saya lagi. Udah bahasa ngomong gak suka, ya udah nggak usah dihadapi saya. Bukan begitu, Yang Mas. bisa menghadapi saya adalah orang yang siap Al-Quran dan siap Alkitab. Jangan tanya saya sudah katakan saya itu orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Yang kita pelajari bersama adalah Alkitab dan Al-Quran. Saya tidak mau pernyataan-pernyataan seperti Juma-Juma itu. Sudah ada aku dah bertanya sama Pak Lamsen, boleh ya kawan-kawan? Pak Lamsen,